Insya Allah saya akan mendatangi Universitas Udayana untuk mempertanyakan kebenaran bahwasanya apakah benar ijazahnya Jokowi itu asli atau palsu. Yang jelas kata Simon dan Pak itu 100 miliar persen kalau saya tidak 1000% bahwasanya ijazahnya palsu. Tapi jasa palsu. Umat Islam terlalu rendah bisa tentang jasa palsu. Itu terlalu kecil. Karena perjuangan umat Islam bukan soal jasa Jokowi. Kalau lain melihat masalah ijazah masalah besar. Pak Noel menganggap masalah ijazah Jokowi masalah kecil. Kalau menurut saya gimana? Bisa kecil bisa besar. Nah, mudah-mudahan. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus Al-Mukarram Al-Habib Rizik, dan kami alhamdulillah diberikan kesempatan dan kepada hadai dan ulama serta para tokoh satu persatu yang kami selalu muliakan. Saya mau bertanya dengan hati juga kepada wamen juga nih. Si wamen juga sudah tahu saya yang merahasiakan saya nanti. Nah, begini, Perlahan diri, ya wamen dari saya sudah lain. Nama saya sudah lain. Saya belajar dari PTWA. Gitu. Pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sehingga pelanggaran itu tidak bisa ditegakkan dengan narasi dan kebenaran ini, seakan-akan kebenaran ini hanya dongeng belaka. Itu yang pertama. Artinya pelanggaran apa? Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat-pejabat khususnya Kapolri. Kenapa Kapolri tidak bisa menindaklanjuti dengan terjadi kejujuran dengan kilometer 50? Bahkan juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Pertama kali pelanggaran yang merancang Joko Widodo adalah saya 2014 sampai 2015. Saya tidak setuju bahwasanya pelanggaran di Bandara Soekarno-Hatta dan saya korbannya. 2019 juga korbannya sampai saya dikebukin di penjara, mata saya ditutup sehingga ambulan yang tidak berdosa di-stop di dalam undang-undang undang-undang itu tidak boleh ambulan di-stop, ini di-stop, disiksa, dipukuli. Ini bagaimana pelanggaran siapa? Dan yang kedua, ini masalah tentang ijazah Habib. Saya mohon doa kepada semua yang ada di sini. Insya Allah saya akan mendatangi Universitas Udayana untuk mempertanyakan kebenaran bahwasanya apakah benar ijazahnya Jokowi itu asli atau palsu. Yang jelas kata Simon dan Pak itu 100 miliar persen kalau saya tidak 1000% bahwasanya ijazahnya palsu. Tapi jadi gini, ya, saya mohon doa juga. Setiap hari Jumat saya datang ke, tidak pernah saya hadir terus pada Jumat, tapi tiba-tiba saya hadir kok tidak ada. Mungkin karena saya tidak kontaknya kepada ini, saya tidak tahu apakah nanti akan ada lagi Habib untuk HAM. Karena HAM itu harus menegakkan kebenaran ini di muka bumi ini. Kenapa? Karena pelanggaran itu dilakukan dengan sengaja secara brutal yang mereka lakukan kepada rakyat Indonesia. Yang keempat, bagaimana manusia mau kerja sementara pabrik tutup? Sekarang salahkan nanti tanggal berapa tanggal mainnya, Senin waktu tanggal 17. Jika tanggal 17
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini rasanya kayak sama anak Nabi. Ternyata hari Lebaran ada demo di Tambun. Ini demo banget, semua warnanya langsung di demo. Alhamdulillah. Tapi Pak Wamen jangan kaget begini lah Tamburan. Sampai-sampai Pak Petamburan ada yang salah baca, dia baca Petamburan. Dia salah kirim tentara kemarin ya. Dia kirim panser, kirim tentara, pakai senjata, dia pikir pertempuran. Dia tahunya apa? Pertempuran. Alhamdulillah. Bapak Turkanai tadi sudah berapi-api saudara. Kita kenal beliau sering ikut pergerakan umat, pergerakan rakyat menentang segala macam kezaliman. Jadi betul yang beliau katakan, dan saya yakin Pak Wamen ini dulunya aktivis. Pak Wamen ini dulunya juga orang tukang demo. Tahu tuh kalau ada gejala-gejala yang berbahaya tahu. Nah karena itu tadi sudah saya katakan, kalau pengangguran di Indonesia ini tidak diatasi, kita sama-sama khawatir kalau ke depan bisa terjadi revolusi sosial. Revolusi sosial bisa terjadi, orang kalau perlu lapar, yang kerjaan nggak ada, pemerintah nggak bisa menyediakan lapangan kerja, ini berbahaya. Makanya tadi saya amanatkan ke Pak Wamen, tolong Pak ini tidak, tolong bagaimana lapangan kerja seluas-luasnya dibuka supaya tidak ada lagi pengangguran di Republik Indonesia. Sebab betul yang dikatakan Pak Zulkarnain tadi, kalau rakyat terus-menerus dibiarkan lapar, didolimi, saudara, keadilan tidak ditegakkan, hukum disembarangi, saya yakin juga besok akan jadi kerusuhan, besok akan jadi revolusi sosial, dan kalau itu terjadi, yang rugi kita semua. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Wamen bisa lapor ke Pak Menterinya, bisa lapor ke Bapak Presidennya, supaya apa yang disampaikan Pak Turkanai tadi itu bisa dijadikan masukan supaya penegakan hukum jangan dipermainkan. Dan informasi buat Pak Turkanai, Pak Aziz ini sudah membentuk tim. Jadi kalau soal KM 50 nggak usah khawatir, kita masih terus kita proses dan kita masih terus mengumpulkan bukti-bukti baru, saksi-saksi baru. Karena yang dulu nggak mau bersuara, sekarang mulai berani bersuara. Nah, jadi kita mulai mengumpulkan lagi saksi baru, bukti baru, sedang dikerjakan oleh Pak Aziz. Tapi tentu kita harus tahu momentumnya yang tepat supaya kerja kita tidak sia-sia. Doakan saja supaya semua penegakan hukum, baik itu soal kanjuruhan maupun soal KM 50 dan lain sebagainya, ke depan bisa ditegakkan, yaitu pengadilan HAM-nya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang bisa saya jawab. Adapun soal tenaga kerja ini mungkin Pak Wamen punya strategi bagaimana cara mengatasinya ke depan, kita bantu. Kalau Bapak berjuang untuk pekerjaan lapangan kerja buat bangsa Indonesia, kita bantu. Kalau Bapak diganggu oligarki, kita gebuk rame-rame oligarki. Setuju? Siap lawan oligarki musuh? Siap habisi oligarki musuh? Akbar! Sallu ala Nabi. Pak Wamen berkali-kali dengan takbir terus. Mudah-mudahan ada taufik dan hidayah. Terima kasih. Itu keren ya. Akan dijawab oleh Menteri kita. Kemudian soal tadi jasa palsu. Umat Islam terlalu rendah bisa tentang jasa palsu. Itu terlalu kecil. Karena perjuangan umat Islam berasal dari jasa Jokowi. Setuju? Karena umat Islam bicara tentang bullying yang lebih besar. Dan kita mau diprovokasi dengan hal yang kecil. Belajar dari apa yang tadi disampaikan teman besar kita bicara semua hal yang besar. Jadi itu terlalu kecil. Nah kemudian ada orang menyampaikan 100 miliar keyakinan bahwa ijazah Jokowi itu palsu dan kalau saya sebagai maaf ya, maaf bukan sekali lagi mungkin beda dengan saya punya keyakinan itu palsu, tapi nggak apa-apa, itu perbedaan. Dalam Islam bedakan perbedaan itu tidak musuh. Tapi saya sekali lagi perjuangan umat Islam banyak dan besar sekali. Menjaga republik ini selesai dari pemerintahan Pak Jokowi adalah isu. Tapi kita harus punya imam besar yang punya konsistensi dan berani. Dan tetap Habib Rizik sebagai ancaman. Ancaman untuk apa? Mereka yang rakus itu pasti.
Mereka yang menganjurkan mati sudah pasti. Karena disitu apa? Ada orang Kristen yang begitu dilindungi, Pak. Bayangkan kalau seandainya umat Islam hancur, yang maaf, pasti mereka yang haus terhadap kekuasaan dan duit. Tadi apa yang disampaikan, tapi disitu sekali. Ke depan ini, kalau salah penanganan, itu revolusi kan? Kalau itu revolusi, kalau health sosial dia nggak terkendali. Di sini enak, saudara-saudara saya di sini itu dipimpin oleh Habib Rizik langsung, tidak berhenti dan jalan-jalan. Lalu di luar sana kalau dikontrol, berarti chaos itu. Apalagi Indonesia hari ini ada yang namanya bonus demografi. Bonus demografi ini kalau salah penanganan, baru maaf, di mana-mana jomblo semua di perampok, copet, maling semua. Orang lapar nggak punya nyali, Pak. Sehingga orang lapar nggak punya nyali. Yang dia punya apa? Nekat. Orang nekat itu udah nggak rasional, Pak. Nyali nggak ada, jadi semua punya nyali. Orang yang duduk siapa punya nyali semua. Tapi kalau orang sudah nekat, kacamata saja kan bisa sampai diambil, Pak. Makanya udah kan kita nggak mau begitu. Nah, kita sebagai anak bangsa, pemilik saham Republik, saya sampaikan sekali lagi, kita semua di sini pemilik saham Republik punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan itu perintah undang-undang, bukan diperintah oleh Immanuel Ebenezer, bukan diperintah oleh Pak Prabowo, bukan diperintah oleh Jokowi, bukan diperintah Habib Rizik, tapi diperintah oleh undang-undang. Jadi semua kawan-kawan yang di sini, sekali lagi, ini peluang besar kita. Pemimpinnya Prabowo yang punya komitmen, yang sudah selesai dengan hidupnya. Menteri yang Pak Yasari itu guru besar dan keimanan juga orang yang taat pada agamanya. Namanya juga Yasari, yang dimudahkan. Insya Allah nanti bapak-bapak yang sedikit kurang pekerjaan datang pekerjaan. Ini rekan kerja. Kita ada BLK kita, itu balai latihan kerja kita. Ini bukan ngomong-ngomong, kita buktikan. Apalagi sudah amanahnya dari Habib Rizik ya, dosa. Kalau imam besar ulama menyampaikan amanahnya ke saya, kata saya ikuti. Waduh, sama untuk saya nggak mau saya yang lawan Rizik lah, saya yang melawan ulama. Karena doa ulama itu pasti dijarak lah. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat semua yang ada di sini, peluang ke depan ini lapangan kerja itu begitu besar. Memang kita berhadapan dengan calon tenaga kerja, Pak. Orang dari cuma 4 juta, 3 juta, mintanya 40 juta, 30 juta, 15 juta. Undang-undang atau konvensi internasional labor organisasi nggak boleh mencari kerja diminta uang. Itu sudah internasional kita, dan undang-undang kita memperkuat. Jadi carilah pekerjaan sebanyak-banyaknya hari ini. Kita akan kasih informasinya dan nggak boleh diminta duitnya. Dan juga kita lagi memperjuangkan soal apa? Batasan umur dan syarat itu juga kejahatan. Orang mau kerja syaratnya umur, kacau. Ini lebih gila menurut saya. Ya kan? Cuman angkat-ngangkat TV dari sini sana syaratnya S1, gila. Syaratnya SMA, kuliah bersinting. Nah inilah kebiasaan apa? Pejabat-pejabat kita yang korup. Mereka bermental apa? Bermental ormas yang kriminal. Ya negara mewariskan itu selama ini, sedikit-sedikit minta jatah, sedikit-sedikit minta jatah. Yang akhirnya hak kita semua sebagai warga negara bilang hak untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya apa? Industrial kita hancur, PHK di mana-mana, mereka dipalakin, padahal mereka sudah bayar pajak. Nah, perilaku ini di pemerintahan Pak Prabowo sudah sedikit tereliminasi dan kita akan lawan. Jangan kita biarkan para bandit
Bali itu yang dijajah itu kita semua dimiskinkan terus biar chaos. Kita dengan kita berantem, kita dengan dia saling bunuh, dan ini sekali lagi ini membuat Pak Prabowo marah. Pak Prabowo tidak menginginkan itu. Pak Prabowo sudah melawan oligarki, lawan. Penegakan hukum itu tegakkan, biar lebih diganggu lagi. Tunggu ada habis di sini. Kalau nggak ada, waduh saya nggak tahu. Orang-orang ada di begini. Udah cukup kemarin di 2019 lah. Saya kena aktif 98, dulu kita difoto. Yang kita takutin cuma satu, FPI yang ada lagi. Takutkan dia benar FPI yang leader. Saya lebih leader. Apalagi kita tuh ada BBC ini yang leader kita. Kita lawan tank itu udah kita bolak-balik itu. Lawan tentara, lawan terus biasa. Pas lihat FPI kita dulu, nggak bohong, ini nggak bisa sakit perut kita. Ampun deh, nyerah kita. Kenapa? Ada komitmen harus ditegakkan. Jadi sekali lagi itu bapak-bapak semua dari banyak itu kami tidak balai datang kerja kawan-kawan datang balai kerja kita gratis ya. Kalau buat untuk menambah hasilnya, kemudian ada proses pemagangan. Ada proses pemagangan ke luar negeri itu juga kita buka uang sebesar-besarnya. Dulu saya jadi semakin karena ada orang-orang yang tabung aja dulu, saya kan tabung aja. Betul. Orang kamu sama saya, tapi nggak apa-apa. Karena kita ke depan mau semua warga negara ini harus mendapatkan haknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masya Allah luar biasa. Jadi kita rasa jelas. Walaupun tadi ada perbedaan, Pak Zulkarnain melihat masalah ijazah masalah besar. Pak Noel menganggap masalah ijazah Jokowi masalah kecil. Kalau menurut saya gimana? Berbeda. Urusan ijazah Jokowi bisa kecil bisa besar. Nah, mau tahu nggak? Barang besar. Sekarang juga. Bisa kecil bisa besar. Dan betul Pak Zulkarnain bisa jadi masalah besar. Betul juga Pak Noel bisa jadi kecil. Kecilnya kalau gimana? Kalau Jokowi langsung menunjukin ijazah. Itu selesai itu ya Pak. Ini jadi besar gara-gara ijazah diumpetin terus. Jadi boleh nih. Sudah kalau saya nggak pusing-pusing saya tanya, betul ijazah S3 betul. Mana buktinya? Saya tunjukin selesai. Betul. Jadi masalah kecil bisa juga hakim sendiri lah. Saya udah Pak, ini pertemuan luar biasa. Saudara bagus tadi yang sudah sampaikan Pak. Nggak apa-apa kita berbeda silakan, nggak apa-apa. Tapi betul yang beliau maksudkan tadi, yuk apa-apa yang kita lihat sebagai musuh bersama ya kita lawan bareng. Nah, jadi seperti apa? Seperti oligarki musuh, koruptor. Ini kan musuh bersama kita semua. Nah, jangan sampai mereka menggerogoti daripada negara ini, kemudian kita menjadi terpecah belah dan negara kita hancur. Nggak boleh. Negara kita harus tetap utuh sebagai NKRI. Insya Allah. Saya tanya semua siap bersatu, siap terus berjuang, siap menjaga NKRI, siap menjaga negara, siap membela bangsa, siap membela agama. Takbir, angkat tangan semua takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Jadi pokoknya selama Pak Prabowo dan seluruh kabinetnya memerangi korupsi, kita dukung dia. Selama beliau berkomitmen untuk terus menjaga persatuan-kesatuan, kita dukung beliau. Tapi kita minta jangan omong-omong aja nih. Tapi betul-betul Pak Prabowo betul-betul berjuang dan kita harus selalu menyertainya. Betul? Betul? Yang penting jangan kayak kemarin tuh hidup Jokowi. Kita udah kacau. Meski berbahaya. Saya tegur dijawab sama orang Prabowo itu keceplosan. Kenapa keceplosan begitu? Keceplosannya
Posisi Anwar, segala problem di negeri kita, termasuk urusan Pak Jokowi sekalipun, silakan tuduh beliau dengan aneka ragam tuduhan, tapi kita mesti punya bukti dan proses di jalur hukum, saudara. Siapapun kita nggak peduli, Pak Jokowi kah, Pak Luhut kah, siapapun yang betul-betul kita punya bukti mereka melakukan korupsi maupun nepotisme, kita tempuh jalur hukum. Siapapun di negeri ini tidak ada yang kebal hukum. Siapapun yang salah harus diproses hukum. Setuju? Siap kalau hukum? Siap tegakkan hukum? Tapi keluar dari sini damai-damainya dia ya. Karena masalahnya lagi lebaran dari tadi kayak orasi di kalau gara-gara ada Pak Wamen dah dari dulu. Bukan aromanya aroma demo, aroma 98. Dan terima kasih buat Pak Nul, beliau kemarin itu luar biasa melakukan pembelaan habis-habisan kepada Haji Munarman saat ada terorisasi Haji Munarman. Beliau ini kawan baik Haji Munarman, dulu semasa jadi aktivis, saudara. Haji Munarman diterorisasi, beliau bukan teroris, difitnah, diterorisasi. Tapi alhamdulillah walaupun berbeda jalan dengan Pak Nul ketika itu, tapi tetap beliau memberikan pembelaan kepada Pak Munarman di pengadilan dan seterusnya untuk membuktikan kalau Haji Munarman bukan teroris. Nah, saya berharap di periode sekarang dan seterusnya Pak Nul tidak ada lagi terorisasi, tidak ada lagi kriminalisasi, tidak boleh ada lagi penghinaan penodaan terhadap suatu agama, tidak boleh ada lagi penodaan penistaan terhadap ulama. Insya Allah, mudah-mudahan kita baca surah Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah agar kita semua disatukan dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini kita akan bersalaman foto-foto, tapi kita minta cepat karena udah masuk waktu asar nih. Berkelompok, jangan dua orang. Nah, pertama saya akan berfoto dulu dengan para tokoh yang di depan, dan kalau Pak Nul punya ada staffnya yang ikut, silakan ajak maju ke depan, kita foto bersama para tokoh di sini. Setelah itu kita serahkan ke Habib Hussein untuk atur semua, dibantu nanti Habib terus dan lainnya Ustaz Adi Abdi per kelompok. Kalau kelompoknya lebih besar lebih baik didahulukan. Kalau rombongan 20 orang, 30 orang lebih baik didahulukan biar lebih cepat selesai. Insya Allah. Jangan lupa ya, selaman jangan main tarik deh. Nah, ini kalau main tarik bubar urusan. Selaman aja biar kita ini hari suasananya luar biasa, bandol, begitu baik. Itu saja akhirnya dari saya. Yuk kita baca surah Al-Fatihah agar Allah menjadikan Indonesia baldah thayyibah, baldah mubarakah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada seluruh para pemimpinnya, dijadikan pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah, negaranya dimakmurkan. Dan kita mohon kepada Allah agar negara ini dijaga dari dari busuk, dari pejabat-pejabat muda, dari para perusak dan pengadu domba umat. Ala hadi dunia wal dunia salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.